nak kedapuangi ajak munuk riawa sangadin nasi bawa fosil nemu lebih baik na yaiku. Kamu jangan turun ke bawah kecuali bersama-sama dengan saudara-saudaramu yang lebih banyak daripada kamu. Disinilah berkembangnya. Bisa saja kita mengharap dari depan, tahu-tahu muncul dari belakang. Bisa saja kita mengharap dari kanan, tahu-tahu muncul dari kiri. Kan Allah Maha Kuasa. Yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Dia memberikan rezeki kepada siapa yang dihendaki tanpa ada perhitungan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam lindungannya serta mendapatkan rahmat dan karunia-Nya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Saudara-saudara dimanapun Anda berada, kali ini kita akan menyaksikan bersama ceramah yang akan diantarkan langsung oleh Al-Mukarram Andre Gurutta, Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Farid Wajedi LCMA. Beliau merupakan pimpinan Pondok Pesantren DDI Mangkoso, Kabupaten Baru. Kami dari tim Bugis Kampiri Channel mengucapkan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala zakata min arkanil Islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi al-kiram. Hadirin hadirat Majelis Qiyamul Ramadan rahimakumullah. Kita manusia ini manakala ada sesuatu yang menarik kita, karena adanya menurut pertimbangan kita itu adalah bermanfaat buat kita, pasti kita bersemangat untuk melakukannya. Tetapi manakala kebalikannya, pada sesuatu itu menurut pikiran kita tidak bermanfaat buat kita, pasti kita tidak bersemangat untuk melakukannya. Di dalam kita melaksanakan ajaran agama, ada suatu hal yang sangat pokok untuk kita yakini. Berdasarkan firman Allah di dalam surat Al-Anbiya ayat 107, di situ Allah mengatakan apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau Muhammad kecuali rahmat buat alam semesta. Ini berarti apa? Ini berarti apa saja ajaran-ajaran, petunjuk-petunjuk yang dibawakan oleh Rasulullah SAW kepada kita pasti bernuansa rahmat. Allah mengatakan seperti itu, kami tidak mengutus engkau Muhammad kecuali rahmat. Dan Rasulullah diutus dengan petunjuk-petunjuk, ajaran-ajaran. Berarti semua yang dibawa oleh Rasulullah pasti adalah rahmat. Kalau memang seperti itu, tentunya zakat ini yang merupakan salah satu rukun Islam pasti rahmat. Kalau rahmat, semestinya pasti tertarik kita untuk melaksanakannya, bersemangat kita untuk menunaikannya. Tetapi maaf saja kalau saya mengatakan kenyataan tidak menunjukkan seperti itu. Sebagai contoh, di Makassar ini yang penduduknya 1,5 juta, zakatnya baru
13 miliar pada tahun 22 yang lalu ini. Masih kalah sama baru 23 miliar yang penduduknya hanya 190.000. Ini karena persepsi yang berbeda. Kita bisa bayangkan, andai kata zakat ini di Makassar betul-betul jalan secara optimal, luar biasa potensi yang dimiliki oleh umat. Mengapa demikian? Karena faktor itu tadi, bahwasanya masih banyak masyarakat yang tidak tertarik untuk mengeluarkan zakat. Kenapa tidak tertarik? Karena belum sampai bahwa zakat itu adalah rahmat. Yang mereka ketahui bahwa zakat itu merugikan, bukan menguntungkan. Kenapa? Karena dari penghasilannya diambil sebagian, walaupun tidak banyak. Salah satu kecenderungan sifat manusia yang dibawa dari lahir ialah kecintaan yang berlebihan terhadap harta. Ini juga yang membuat orang berpikir, apalagi kalau melihat dengan mata kasat bahwa hal itu merugikan dia. Oleh karena itu, maka perlu dipikirkan bagaimana cara untuk mengoptimalkan daripada zakat ini, optimalisasi daripada zakat ini. Untuk itu maka perlu dibentuk pengurus yang profesional. Nah, di sini alhamdulillah pemerintah sudah membentuk yang namanya Badan Amil Zakat Kota Makassar. Di samping ada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Selatan. Sisa dituntut badan ini supaya bekerja secara profesional, kemudian ia harus memperbanyak sosialisasi kepada masyarakat supaya bisa merubah pandangan masyarakat tadi dari zakat merugikan ke zakat menguntungkan. Karena selama belum berubah, pasti masih berpikir, kalau tidak bisa kita mengatakan pasti kikir untuk mengeluarkan zakat. Di samping itu perlunya dukungan dari pemerintah kota dengan DPR, dan juga harus satu kata dengan Majelis Ulama, dengan Kementerian Agama setempat. Langkah pertama ialah bagaimana pengurus ini sosialisasi terus kepada masyarakat sehingga berubah tadi asumsinya itu, pemikirannya bagaimana berubah dari zakat merugikan ke zakat menguntungkan. Kemudian di samping itu bagaimana pula menanamkan kepercayaan masyarakat kepada pengurus Basnas. Karena andai kata pun masyarakat sudah sadar berzis tetapi belum percaya kepada pengurusnya, maka ia akan melaksanakan sendiri, tidak menyerahkan zakatnya kepada pengurus. Dan kalau demikian tidak akan mengangkat nama daerah kita. Hadirin hadirat, dalam kesempatan ini, kesempatan yang sangat terbatas, saya hanya akan menunjukkan kepada kita adanya zakat itu rahmat. Yang kita pahami selama ini zakat itu rahmat bagi yang menerima. Menyamun itu nyawa anak terima, iya maga naik. Kan begitu pemikiran kita. Ternyata dari kata zakat yang bahasa Arab kemudian menjadi bahasa Indonesia, kemudian menjadi bahasa daerah seke, dari kata zakat ini mempunyai 4 makna yang semuanya berarti rahmat. Memiliki 4 makna yang semuanya berarti rahmat. Makna pertama dari kata zakat ialah at-taharah, kebersihan, kesucian. Artinya apa? Manakala harta kita sudah sampai pada jumlah di mana wajib zakat,
nanti harta itu bersih menurut pandangan agama apabila kita keluarkan zakatnya. Dan apabila kita tidak keluarkan zakatnya, berarti harta kita itu belum bersih. Allah dalam surat At-Taubah 103 berkata, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samiun alim." Ambillah dari harta mereka yang punya, ambillah sedekahnya, zakatnya, infaknya, sedekahnya, tutahhirhum, agar supaya engkau mensucikan harta mereka, wa tuzakkihim, dan mensucikan jiwanya, hatinya. Pacingi atina boleh dilaksana ati dia sengeseke kedi kekirik gelang. Dan ketika kamu mengambil hartanya, wasalli alaihim, doakan dia, doakan mereka itu. Jangan hanya mencatat saja lalu mengatakan sudah, saya sudah catat. Doakan. Ini mendoakan orang yang membayar zakat itu adalah perintah Al-Quran. Kenapa? Sambungan ayat mengatakan inna salataka sakanun lahum, bahwasanya doamu itu memberikan ketenangan dan ketenteraman dalam hati orang yang mengeluarkan zakat tadi. Lalu Allah menutup dengan mengatakan apa? Wallahu samiun alim. Allah maha mendengar. Dia dengar apa yang kamu baca. Alim, maha mengetahui berapa zakat yang dia keluarkan. Makna pertama. Jadi kesimpulannya, manakala ada harta yang sudah wajib dizakati lalu tidak dizakati, berarti harta itu belum bersih. Kasarnya harta itu kotor. Sekarang pertanyaan, apakah kita rela untuk memakan suatu harta yang tidak bersih? Kemudian makna yang kedua daripada kata zakat ialah annama, pertumbuhan, perkembangan. Asawengen awakeren. Inilah yang sama sekali kontras dengan pemikiran kita. Bagaimana bertambah, bagaimana berkembang, kamu ambil sebagian. Di sini adalah ada rahasia yang kita tidak tahu. Bagaimana itu? Yang kita tahu zakat tadi itu diambil oleh pengurusnya. Tetapi ada yang kita tahu, yaitu hakikat daripada zakat itu naik ke atas melapor. Ya Allah, saya ini datang untuk melaporkan kesyukuran hambamu atas nikmat yang engkau anugerahkan kepadanya. Lalu apa kata Tuhan? Kamu jangan turun ke bawah kecuali bersama-sama dengan saudara-saudaramu yang lebih banyak daripada kamu. Nah, di sini nanti berkembangnya itu. Jadi waktu dikeluarkan memang kurang, tapi besok atau lusa lihat apa yang akan terjadi. Karena yang naik melaporkan itu mengatakan, saya ini datang melaporkan bukti kesyukuran hambamu atas nikmat yang engkau anugerahkan kepadanya. Nah, kedapuangi ajak munuk riawa sangadin nasi bawa posiludunemu lebih megai na yaiko. Kamu jangan turun ke bawah kecuali bersama-sama dengan saudara-saudaramu yang lebih banyak daripada kamu. Disinilah berkembangnya. Bisa saja kita mengharap dari depan, tahu-tahu muncul dari belakang. Bisa saja kita mengharap dari kanan, tahu-tahu muncul dari kiri. Karena Allah Maha Kuasa. Yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Dia memberikan rezeki kepada siapa yang dihendaki tanpa ada perhitungan. Dan ini, maaf kalau saya katakan, terbukti pada saya sendiri bahwa pada awal saya diangkat menjadi ketua BAS di Baru, saya hitung-hitung apakah saya juga ini wajib mengeluarkan zakat. Ternyata wajib sebanyak 2 juta saya keluarkan. Ternyata tiap tahun tidak berkurang. Buktinya itu
Tiap tahun tidak berkurang, naik 2,5, naik 3, naik 3,5, naik 4, naik 4,5, naik 5, naik 5,5. Dan tahun lalu ini pada bulan Ramadan saya baru mengeluarkan zakat sebanyak 40 juta. Apa artinya? Ini bukti daripada makna kedua. Ajak tabata, narikuk mata pok muka kipuangnya. Manakala kita betul-betul percaya kepada Tuhan, buktikan iman kita itu. Saya biasa sampaikan kepada jamaah, sulit kita ini, karena kita selalu hanya mengharapkan rahmat, tetapi kita tidak berani untuk membuktikan iman kita. Buktikan iman kita, Allah akan membuktikan rahmatnya kepada kita. Saya ulangi, buktikan iman kita, maka Allah akan membuktikan rahmatnya kepada kita. Aja nelo ande tiaico. Kalau hanya mengharap rahmat tapi tidak mau membuktikan iman, itu namanya elo ande tiaico. Dan tahun ini saya sudah hitung-hitung, alhamdulillah naik lagi. Tahun ini saya keluarkan zakat 45 juta. Hadirin hadirat, kalau begini bagaimana kira-kira pengusaha itu? Pekerjaan saya hanya melayani umat, sebagaimana istilah yang dipakai oleh Andre Guruta Al-Yafi, al-ulama'u khadimul ummah. Ulama itu adalah pelayan umat. Makna ketiga daripada kata zakat ialah as-salah, membawakan kebaikan, baik kepada penerima maupun kepada yang muzaki tadi. Setidak-tidaknya zakat itu termasuk tolak bala. Makanya sangat bagus. Sebagai rahmat, ia menyumbangkan harta kita. Dengan zakat harta kita berkembang, dengan zakat kita mendapatkan tolak bala. Kata Rasulullah apa? Hasinu amwalakum bizakat, bentengi hartamu dengan zakat. Itu kata Rasulullah. As-sadaqatu tasuddu sab'ina baba minasu. Sedekah itu menutup 70 pintu keburukan. Hanya saya tidak punya waktu untuk memberikan contoh. Pernah terjadi di sini ketika Mayor Jenderal Marasa Besi sebagai Pangdam yang selalu ikut pengajian subuh saya subuh Jumat, pernah terjadi bukti sadibara makna ketiga ini. Kemudian makna keempat daripada kata zakat ialah al-barakah, berkat. Perlu kita tahu, sebenarnya yang membawa kebaikan dalam hidup kita itu bukanlah banyaknya, tetapi berkahnya. Mau ni cek dek kumak barakah mui lebih madecing itu lauridi nania keluarga ta naya megai nadek nak barakah, walaupun sedikit tetapi berkah. Itu lebih baik buat kita bersama keluarga daripada banyak tapi tidak berkah. Tetapi andai kata kita bisa memperoleh yang banyak dan berkah, kitalah manusia yang paling bahagia dalam hidup ini, dunia akhirat. Inilah 4 makna daripada kata zakat. Jadi semuanya berarti rahmat. Semuanya berarti rahmat. Dan di antara sanksi bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat, saya hanya menyebutkan salah satu ucapan Rasulullah. Sanksi bagi orang yang tidak mau mengeluarkan zakat berarti tidak senang sama rahmat, tidak senang sama nikmat. Karena pada zakat itu adalah rahmat adalah nikmat. Oleh karena itu, kalau kita betul-betul sebagai orang beriman, buktikan iman kita itu. Jangan menunggu pengurus Basnas yang mendatangi kita, kita yang datangi. Kita yang datangi. Jangan menunggu kita ditagih, kita yang datangi. Kalau betul-betul hadirin hadirat, buktikan iman kita. Salah satu hadis yang cukup keras ucapan Rasulullah, di mana beliau itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ar-Rabi mengatakan apa? La salata liman la zakata lahu. Diulangi 3 kali beliau. La salata liman la zakata lahu. La salata liman la zakata lahu, yang artinya tidak ada salat bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat, tidak ada salat bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat, tidak ada salat bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat. Sekarang pertanyaan,
Apakah kita betul-betul menginginkan rahmat? Kalau betul-betul menginginkan rahmat, buktikanlah dengan mengeluarkan zakat manakala pada harta kita memang ada yang wajib dizakati. Saya kira inilah yang sempat saya sampaikan pada kesempatan ini, karena waktu juga yang membatasi kita. Mudah-mudahan ada berkahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.